Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Tadi sempat menyinggung terkait pengadilan, Pak. Itu tidak harus melalui PPAT, tapi bisa langsung ke BPN. Nah, itu seperti apa? Ya, jadi seperti contoh case yang tadi saya sampaikan mengenai penetapan pengadilan itu ya berproses ya di pengadilan. Tentu harus dibuktikan tentang hal-hal yang memperkuat seseorang itu memang mempunyai hak atas tanah itu. Kemudian nanti dari putusan pengadilan itu ditetapkan harus ada bunyinya bahwa si A mempunyai hak atas tanah berdasarkan apa gitu ya, sehingga dia mempunyai hak untuk membaliknamakan untuk di dalam sertifikatnya dibalik nama ke atas nama dia, dapat datang ke BPN untuk melakukan proses peralihan hak tanah tanpa harus datang ke PPAT kalau sudah putusan pengadilan itu. Jadi nggak perlu datang ke pejabat tanah. Namun pada kenyataannya ya, pada prakteknya itu biasanya masyarakat sedikit kebingungan, sehingga kami ingat PPAT itu juga ada pada umumnya seperti saya bilang tadi di awal, PPAT itu langsung berprofesi sebagai notaris. Notaris kan juga berhak mempunyai hak untuk melakukan penyuluhan hukum. Jadi mungkin di bagian itu masyarakat menanyakan kepada kami notaris PPAT bagaimana prosedur ini. Di bagian itu kami membantu. Oh gini. Tidak jarang masyarakat, Pak, tolong Pak dibantu. Nah, kalau yang seperti itu beda konsep ya. Kami hanya melakukan penyuluhan dan membantu dalam hal untuk gini loh prosesnya di BPN dengan putusan pengadilan itu gitu. Berkonsultasi pada pakarnya ya Pak ya, tentunya gitu, bisa memberikan kenyamanan, benar, arah yang benar tentunya ya, tidak melakukan peralihan di bawah tangan. Nah, ngomong-ngomong masalah peralihan hak atas tanah di bawah tangan, ini kan banyak banget, bukan hanya antara jual beli, tapi juga terkait take over yang sedang menjadi perbincangan juga, yang ternyata ketika dia sudah menjalankan bertahun-tahun pembayaran dari rumah tersebut, tapi ternyata untuk pengambilan sertifikat mereka tidak bisa ambil nih Bu. Dia harus kembali kepada orang yang pertama kali melakukan kredit ini sendiri. Itu seperti apa Bu? Oke, untuk take over ini kita jelaskan pada intinya. Take over itu jadi misalkan saya membeli rumah dengan KPR, biasanya jangka waktunya lama, misalkan gitu 15 tahun, 20 tahun, kemudian di tengah jalan saya menjual objek tersebut. Kan kalau yang namanya tanah dibeli dengan cicilan dengan KPR, itu dia terhadap tanah tersebut dibebankan hak tanggungan. Biasanya seperti itu. Hak tanggungan itu apa? Itu adalah jaminan yang dibebankan terhadap tanah. Jadi ibaratnya kita beli tanah tapi kita ngutang. Jaminannya apa? Sertifikat itu sendiri gitu. Jadi selama 15-20 tahun itu dia menyicil, ternyata di tahun ke-10 misalkan seperti itu, dia mau menjual tanahnya. Terus kebetulan ada nih yang mau meneruskan pembayarannya gitu. Ada pembeli yang mau meneruskan pembayarannya. Kemudian mereka jual beli hanya di bawah tangan saja, tadi yang seperti saya bilang melalui kwitansi dan sebagainya. Sertifikat masih di bank. Ketika ditanyakan ke bank, oh ya betul, ini sertifikatnya masih di sini. Merasa aman mungkin pembelinya. Kemudian mereka hanya pakai kwitansi dan sebagainya. Ketika nanti sudah 15 tahun anggaplah gitu dia KPR-nya, pas mau ngambil nggak bisa karena di bank yang tercatat masih atas nama pembeli sebelumnya gitu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kalau belum terjadi dia sudah melunasi 15 tahun tersebut, itu bisa nanti melapor para pihak ini, pembeli dan penjual, itu dia melapor ke banknya bilang bahwa yang akan meneruskan cicilan ini adalah bapak ini atau ibu ini gitu. Nanti bank akan memberikan apakah nama debiturnya diganti atau nanti ada surat kuasa dan sebagainya, itu menjadi wewenang dari bank gitu. Jadi notaris nanti berdasarkan instruksi dari bank gitu kan, apakah dia nanti mau
pergantian debitur kah gitu, atau nanti pakai kuasa pengambilan sertifikat dan sebagainya gitu kan, karena beda bank tuh beda kulturnya lah gitu kan. Jadi kalau belum terjadi pelunasan sampai 15 tahun ke depan, baiknya lapor ke bank gitu. Nanti bank akan mengarahkan ke notaris rekanannya, biasanya seperti itu. Dan notaris rekanan ini yang memang mengurus untuk pembebanan hak tanggungannya tadi, jaminannya tadi. Kalau sudah terlanjur ya mau tidak mau harus nyari orang tadi. Alhamdulillah kalau orangnya masih ada. Nah kalau nggak ada, tadi balik lagi kita pakai pengadilan lagi gitu, karena meneruskan dan sebagainya, ada kwitansi jual beli zaman dulu, pembuktian pengadilan gitu. Berarti masih bisa dilakukan dengan putusan pengadilan tadi ya Mbak ya, balik lagi, benar sekali. Ini jadi sangat menarik ya, karena take over ini sekarang kan lagi banyak sekali nih teman-teman yang jual rumah tapi tidak dilakukan adanya transaksi di hadapan bank ini tadi gitu kan Bu. Jadi ketika setelah selesai itu menjadi permasalahan ketika mengambil sertifikat yang susahnya, benar sekali. Nah ini ada pertanyaan nih tadi ya barusan terkait PBB nih Bu. Ketika kita cicilan rumah, apakah PBB itu sudah langsung dari ketika kita pembelian awal atau seperti apa nih Bu? PBB ini pada dasarnya ada ketika tanah tersebut ada gitu. Jadi bahkan belum bersertifikat dia wajib punya PBB gitu kan, karena PBB ini kan untuk bukan bukti kepemilikan, dia bukti pembayaran pajak kita atas kepemilikan tanah gitu. Jadi PBB itu wajib ada, dan pada dasarnya pada saat dia beli walaupun dengan KPR itu PBB-nya sudah harus ada gitu. Bisa PBB-nya, banyak sih kejadian sekarang PBB-nya masih induk, karena kalau KPR itu kan dia rumahnya ratusan gitu kan. Cuman harusnya itu oleh developernya itu sudah dipecah-pecah menjadi PBB yang kecil-kecil berdasarkan unit yang mereka beli gitu. Jadi PBB ini harusnya ada di awal gitu. Mau dia cicilan dan sebagainya, karena pembayaran pajak itu kan adanya tiap tahun ya. Gitu, itu harus dibayarkan gitu. Sebagai kita yang mau beli nih tentunya ya memang harus lebih banyak tanya juga tadi ya, kita harus tahu bagaimana cara pembayaran pajaknya, terus apa yang harus kita lakukan, terus nanti seperti apa pengambilan dan sebagainya sampai tuntas kita melakukan KPR ini harus selesai tuntas gitu ya Bu ya, karena ini juga menjadi perbincangan yang luar biasa tentunya di masyarakat terkait cicilan ini tersebut. Baik, nah untuk cicilan juga ngomongin masalah rumah KPR gitu ya, itu kan berstatus HGB nih Pak. Sedangkan masyarakat tuh nggak tahu nih perbedaan antara HGB dan hak milik. Yang mereka tahu ketika mereka membeli sebuah rumah itu adalah hak milik nih Pak. Itu seperti apa Pak? Sebelum saya jawab itu, ada menarik tentang take over tadi ya. Yang perlu pemirsa ketahui, sebelum membeli tanah take over dari bank itu, perhatikan juga APHT dulu antar debitur lama sama kreditur. Karena setahu saya di dalam pasal APHT itu disebut ketika ingin dialihkan, dilepaskan, ataupun bahkan disewakan atau dirubah tata bentuknya, itu harus persetujuan dari pihak kreditur. Makanya tadi Mbak Dila bilang, baiknya setiap masyarakat yang melakukan jual beli yang take over tadi datang ke pihak bank. Saya menyampaikan ini karena itu yang sering terjadi, datang ke kantor saya. Pak, bisa nggak bikin surat kuasa menjual dengan dasar ini udah jual beli di bawah tangan. Nah setelah kalimat itu keluar, saya langsung menyarankan coba ke bank, karena jelas-jelas tuh di APHT dibilang harus direkomendasi. Ketika itu tidak didapatkan, saya sangat menyarankan jangan dilakukan, karena itu sangat beresiko di kemudian hari. Next, saya pernah nanganin case yang ibu-ibu yang punya tanah KPR, ini cerita fakta yang saya alami ya. Dia udah punya tanah bertahun-tahun, kemudian yang dia beli yang dibeli oleh suaminya meninggal. Ketika lunas, ibu itu nggak bisa untuk mengambil sertifikat pertama. Akhirnya diurus, baru bisa, itu pun sekian bulan ya, ambil sertifikat. Masalah kedua, belum bisa dibalik nama karena si penjual telah meninggal, yang nggak tahu lagi di mana, si pembeli suaminya pun udah meninggal. Nah, itu sampai terakhir saya tanganin itu belum ketemu solusinya. Nah, jadi kenapa saya ulangin itu menjadi hal yang krusial bagi pemirsa yang membeli tanah yang di bawah tangan. Mohon sekali untuk hati-hati, terutama yang take over, yang sampai nanti pasti kemudian hari anak cucu kita, pasangan hidup kita yang menanggung resikonya.
Kan kita punya tanah, punya aset untuk siapa kalau nggak buat turun-menurun kita. Kemudian mengenai HGB, ini juga sering terjadi. Kalau Bapak Ibu pemirsa yang membeli tanah, ketika itu tulisannya hak guna bangunan, mohon diperhatikan dengan seksama. Kadang-kadang kami notaris PPAT ketika mau transaksi, oh udah berakhir masanya, itu dengan otomatis kami nggak bisa untuk memproses karena harus diperbarui lagi atau diperpanjang lagi masa jangka waktunya, karena ketika itu telah berakhir maka nggak bisa itu serta-merta untuk melakukan peralihan. Mohon juga diperhatikan, kalaupun itu udah HGB, mempunyai IMB, tingkatin aja jadi hak milik, datang aja ke BPN. Toh sekarang dipermudah prosesnya semenjak juga dengan melalui sertifikat elektronik. Apalagi udah nerima sertifikat elektronik misalnya ini HGB sertifikat elektronik, ya udah itu proses untuk mensertifikatkan jadi hak milik itu mudah-mudahan nggak lama, nggak jauh. Tahan dulu nih Pak, jadi pertanyaan juga nih, untuk perubahan dari HGB ke hak milik itu seperti apa? Terus pajaknya apakah bayar lagi atau tidak nih Pak? Tahan dulu, tapi nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Beranda Ruang Konsultasi.